Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk topik kapasitor. Jadi topiknya masih kapasitor. Kita lanjutkan setelah sebelumnya kita membahas tentang cara kerja bahan dielektrik dari kapasitor. Sekarang kita akan membahas tentang aplikasi-aplikasi dari kapasitor. Yang pertama apa di sini? Aplikasi dari kapasitor adalah decoupling atau bypass kapasitor. Jadi kapasitor yang berfungsi sebagai bypass atau decoupling atau decouple. Langsung saja yang pertama, decoupling kapasitor or bypass kapasitor are a typical example. Jadi contoh yang umum dari aplikasi kapasitor adalah kapasitor sebagai bypass. Decoupling kapasitor are often used along with integrated circuit and they are placed between the power source and the ground of IC. Jadi ini yang umum digunakan, kapasitor ini umum digunakan pada IC atau integrated circuit. Jadi kapasitor ini umum digunakan pada IC. They are placed between power source and the ground of IC. Jadi kapasitor ini diletakkan antara plus dan minusnya IC, plus dan groundnya IC, atau di sini di gambar bawah ini antara VCC-nya IC dan ground-nya IC. Biasanya didekatkan dengan VCC dan ground-nya IC. Di sini dicontohkan IC accelerometer atau IC digital, IC TTL sama saja. Di sini ada power source, jadi langsung terparalel, tetapi biasanya didekatkan posisinya didekatkan dengan plus atau VCC dan ground-nya IC. Jadi seperti itu biasanya. Their job, tugasnya ini, fungsi atau tugas dari kapasitor ini, dia to filter any noise in the power supply. Jadi tujuan atau fungsi dari kapasitor bypass ini adalah untuk memfilter, untuk menghilangkan noise pada power supply atau yang terjadi pada power supply. Like voltage ripple, contohnya adalah tegangan ripple. Apa itu tegangan ripple? Habis ini akan dijelaskan dan ada gambarnya. Which occur when the power supply for a very short period of time drops its voltage. Jadi apa itu tegangan ripple? Jadi ini diguna atau tugas atau fungsi dari kapasitor itu untuk menghilangkan ripple. Apa itu ripple? Menghilangkan ripple ya. Apa itu ripple? Ripple itu kalau digambarkan seperti ini. Yang bawah ini ya, ini. Yang tidak beraturan ini. Aslinya yang masuk ke dalam IC atau power supply-nya itu lurus biru seperti ini. Lurus sampai ke kanan. Karena ada ripple, maka dia perlu dipasang kapasitor bypass. Masangnya tinggal memparalel saja, positif ke VCC, yang negatifnya kapasitor ke ground. Jangan sampai salah polaritas. Nanti akan meledak kapasitornya. Ya, ini pengertian dari ripple, which occur. Ripple itu terjadi ketika power supply, tegangan dari power supply drop atau turun. Turunnya for a very short period of time. Jadi tegangan power supply ini turun dalam waktu yang sangat singkat. Digambarkan seperti gambar yang sebelah kanan bawah ini. Jadi turun sedikit ini namanya ripple. Begitu juga ini. Ripple, dia terjadi ripple. Atau or when a portion of circuit is switched causing fluctuation in the power supply. Atau ripple ini juga bisa terjadi pada saat sebagian atau bagian dari rangkaian di dalam IC ini itu
switch on atau switch off. Jadi on atau off. Jadi di dalam IC itu terdapat sangat banyak transistor ya. Jadi terdapat sangat banyak transistor, bisa sampai ribuan bahkan puluhan ribu. Ada yang jutaan juga, tergantung IC-nya seperti apa. Jadi sebagian rangkaian atau sebagian transistor dari IC tersebut melakukan switch on atau switch off, on off seperti itu. Jadi karena sangat banyak maka akan terjadi voltage drop dalam waktu yang sangat singkat atau dinamakan ripple. Jadi seperti itu. Jadi di dalam IC ini terdapat banyak sekali transistor, dan pada saat dia switch on atau switch off maka akan terjadi voltage ripple tadi atau voltage drop dalam waktu yang sangat singkat. Kalau tidak diberi kapasitor maka kerja dari IC ini akan terganggu atau error biasanya. Selanjutnya, at the moment when the voltage drop occur, the capacitor will temporarily act as a power supply. Jadi pada saat terjadi drop tegangan tadi atau ripple tadi, maka kapasitor akan berfungsi atau berperan sebagai power supply atau power supply, bypassing the main power supply. Jadi dia dengan cara membackup power supply yang utama. Power supply utama ini yang sebelah kanan ini power supply utama. Pada saat terjadi ripple ini ripple, maka akan di backup oleh kapasitor ini C. Dan pada saat terjadi ripple akan di backup oleh kapasitor. Jadi seperti itu cara kerja kapasitor bypass. Selanjutnya aplikasi yang kedua dari kapasitor yaitu AC to DC converter. Ini sangat umum sekali ya. Jadi pada adaptor, pada power supply, another typical application example. Jadi contoh lain dari aplikasi yang umum digunakan yaitu kapasitor digunakan dalam adaptor DC. Jadi pada power supply adaptor DC. Jadi pada adaptor ini sering sekali digunakan, jadi hampir tidak pernah lepas kapasitor ini mesti ada. For converting the AC voltage into a DC voltage. Jadi dia mengkonversi dari tegangan AC ini, tegangan AC jadi tegangan DC. Nah, ujung-ujungnya nanti ini. Tapi di tengah-tengah ada ini. Sebelum menjadi outputnya seperti ini, dia jadi seperti ini dulu di tengah-tengah. Anggap saja ini gelombang nomor 1, ini gelombang nomor 2, dan yang paling kanan ini gelombang hasil outputan nomor 3. A diode rectifier is usually used. Jadi pada rangkaian ini, pada rangkaian power supply itu pasti ada dioda penyearah. Dioda penyearah itu mana ini? D1 sampai D4 ini. Ya. Rectifier atau penyearah. But without the help of capacitor, it won't be able to do the job. Tapi tanpa bantuan kapasitor, maka adaptor ini atau power supply ini tidak akan menghasilkan output yang bagus. Tidak akan menghasilkan output yang bagus atau output yang sesuai atau output yang diinginkan. Jadi seperti itu. Nah ini. Di poin yang kedua, the output of the rectifier is a waveform. Output dari rectifier ini, 4 dioda ini, bentuk sinyalnya seperti yang nomor 2. Inputnya AC ya, anggap saja 220, di tempat kita 220. Dia di step down oleh trafo, transformator atau trafo. Ya di step down, selanjutnya dimasukkan ke dalam dioda. Jadi di output trafo ini masih AC, masuk ke dioda sudah menjadi DC tetapi dia bergelombang. Outputnya bergelombang seperti yang nomor 2 ini. Di sini ada keterangan diode rectifier output, dia masih bergelombang. So while the output of the rectifier rises,
Jadi pada saat output dari rectifier ini naik, di sini naik, maka kapasitor charge atau ngisi. Sementara pada saat output rectifier ini turun, deckline ini turun, deckline di sini diartikan turun, the capacitor discharge. Jadi pada saat turun kapasitornya discharge, pada saat output dari rectifier ini naik gelombangnya, maka kapasitor charge atau ngisi. And in that way, smooth the DC output. Coba kita lihat di gelombang nomor 3. Ini ada gambar, sebenarnya ada gambar yang gelombang nomor 2 tetapi agak samar ya ini ya. Jadi tadi pada saat output dari gelombang rectifier ini naik, maka kapasitor charge. Kita lihat ini output dari kapasitor. Pada saat turun, ini turun ya. Kalau kita gambar lagi di gelombang nomor 2 ini turun. Pada saat turun dia discharge. Tetapi Anda lihat waktu turunnya ini sangat cepat. Ya. Jadi dia belum sempat turun penuh, gelombang output dari rectifier naik lagi, maka kapasitor cas lagi. Jadi discharge-nya sedikit saja, ini discharge. Saya tebelin kurang lebih seperti ini discharge. Karena turunnya kan eksponensial, begitu juga naiknya eksponensial. Turunnya eksponensial jadi nggak langsung drop, dia eksponensial perlahan, terus cas lagi naik. Dia naik lagi di sini, naik lagi. Turunnya cuma segini, dia naik lagi. Jadi belum sempat turun penuh ke bawah, mendekati 0 atau sampai ke 0, karena dia eksponensial, dia naik lagi. Ini turunnya sedikit. Karena eksponensial, naik lagi. Jadi seakan-akan gelombang output dari nomor 3 ini hampir rata atau menyerupai DC full. Jadi kalau kita lihat di baterai di osiloskop maka dia akan lurus kurang lebih ya seperti ini. Jadi semakin bagus maka semakin lurus. Nah, ini menyerupai atau mirip dengan output dari baterai atau aki seperti itu. Kalau kita biarkan seperti ini maka pada saat kita hubungkan dengan IC atau beban-beban, maka IC tersebut tidak akan stabil kerjanya. Jadi seperti itu. Nah, maka dibutuhkan kapasitor untuk sebagai sebagai biasanya disebut sebagai filter, salah satunya sebagai filter. Jadi setelah rectifier dia filter menggunakan kapasitor. Ini digunakan hampir tidak bisa lepas dari power supply atau AC ke DC, converter AC ke DC. Ini hampir tidak bisa dilepaskan. Hampir semua power supply ada kapasitornya. Tujuannya itu untuk memperhalus output dari rectifier. Jadi di sini smooth the DC output, untuk memperhalus, untuk smoothing. Nah, itu. Ini diode rectifier plus kapasitor output. Jadi ini diode rectifiernya, output diode rectifiernya yang samar ini. Jadi seperti itu. Selanjutnya signal filtering. Signal filtering. Oke, kita lanjutkan untuk aplikasi selanjutnya, yaitu filter sinyal atau signal filtering. Di sini signal filtering. Signal filtering is another application example of capacitor. Jadi aplikasi lain dari kapasitor itu adalah filter sinyal. Because of their specific response time, they are able to block low frequency signal while allowing higher frequencies to pass through. Jadi aplikasi selanjutnya yaitu filter sinyal ya, memfilter sinyal. Contohnya di sini adalah sinyal audio, di mana sinyal audio itu berkisar antara 20 Hz sampai 20 kHz. Sinyal audio ya, suara manusia.
while allowing higher frequencies to pass through. Jadi bagaimana cara kerjanya, yaitu dikarenakan eh, kapasitor ini memiliki respon waktu atau respon time ini ya, respon time tertentu, nilainya tertentu, maka kapasitor dapat mengeblok atau mencegah frekuensi rendah untuk melewati ya. Jadi frekuensi rendah tidak bisa lewat. Yang dilewatkan, yang diizinkan untuk lewat adalah frekuensi yang lebih tinggi. Jadi frekuensinya yang rendah diblok, nggak boleh lewat. Yang frekuensi lebih tinggi dia boleh lewat. Jadi ini tugas kapasitor sebagai signal filtering. Dan perlu dicatat kalau kapasitor difungsikan sebagai filter sinyal, dia terpasang seri ya. Jadi di contoh-contoh ini terpasang seri, C4 ini dan C2 ini dia terpasang seri. C2 dan C4 ini terpasang seri. Berbeda dengan yang bypass tadi. Nah, yang bypass tadi atau nama lainnya decoupling kapasitor. Nah, untuk yang signal filtering ini boleh juga atau bisa juga dinamakan coupling kapasitor. Jadi kebalikan dari bypass atau decoupling. Kalau yang bypass tadi terpasang paralel, kalau ini terpasang seri, dipasang seri. Anda perhatikan di C4 dan C2. Jadi seperti itu. Tugasnya yaitu dia melewatkan frekuensi yang lebih tinggi, sementara frekuensi yang rendah diblok, nggak boleh lewat, nggak boleh keluar. Jadi seperti itu. This is used in radio receiver. Nah, aplikasinya salah satunya receiver radio, boleh juga for tuning out undesired frequency. Jadi untuk menghilangkan frekuensi-frekuensi yang tidak diinginkan, itu fungsi kapasitor sebagai signal filtering. Nah, terus selanjutnya in crossover, pada rangkaian crossover audio ya ini inside speaker, di dalam speaker. Tujuannya apa crossover ini? For separating the low frequencies for the woofer and the higher frequencies for the tweeter. Jadi kalau kita perhatikan rangkaian di sini, jadi kalau semakin atas frekuensinya semakin tinggi ya, frekuensinya semakin tinggi, semakin ke atas ini satuannya kilohertz ya. Jadi semakin ke atas frekuensinya semakin tinggi. Pada rangkaian crossover pada audio atau speaker, dia gunanya untuk memisahkan frekuensi rendah untuk subwoofer atau woofer di sini ya, yang paling bawah ini subwoofer atau woofer. Frekuensi middle atau tengah-tengah disebut squeaker atau middle boleh. Pada umumnya kita menyebutnya middle, dan frekuensi tinggi disebut tweeter. Jadi seperti itu. Nah, maka dari itu di frekuensi rendah subwoofer ini tidak terdapat kapasitor yang terpasang seri karena dia frekuensinya cuma yang diambil yang rendah saja. Jadi seperti itu, yang diambil yang rendah. Sementara kan jadi satu ini inputnya audio signal ini. Dia dipecah menjadi 3, ada woofer, ada middle atau squeaker, ada tweeter yang tinggi. Yang rendah tanpa menggunakan kapasitor coupling ini, kapasitor couple. Nah, sementara untuk yang middle dan yang tweeter, yang tinggi tweeter ini menggunakan kapasitor coupling atau sebagai filter sinyal. Karena yang diinginkan frekuensi middle. Yang frekuensi middle dan frekuensi tinggi untuk tweeter, middle untuk squeaker atau middle, dan tinggi untuk tweeter. Jadi seperti itu. Makanya ada kapasitor yang terpasang seri ini. Ini juga coupling. Sementara untuk yang woofer dia tidak memerlukan kapasitor karena dia cuma mengambil yang rendah saja. Jadi cukup dengan rangkaian yang ada di sini saja. L, R1, C-nya pun terpasang paralel ya. Bukan kapasitor ini, tapi kapasitor yang terpasang seri ini adalah kapasitor yang difungsikan sebagai signal filtering atau coupling kapasitor. Seperti itu.
Kita lanjutkan aplikasi kapasitor selanjutnya, yaitu sebagai energy storage atau penyimpan energi atau penyimpan muatan listrik. Ini another rather obvious use of the capacitor is for energy storage and supply. Jadi yang aplikasi lain yang cukup jelas dari kapasitor adalah sebagai penyimpan energi listrik dan supply. Meskipun they can store considerably lower energy compared to a same size battery. Meskipun kapasitor ini dapat menyimpan energi yang lebih kecil atau lebih rendah ya. Jadi dia menyimpan energi yang lebih rendah dibandingkan dengan baterai yang memiliki ukuran yang sama dengan kapasitor. Jadi kalau sama-sama ukurannya, umpamanya ukurannya, anggap saja kapasitornya seukuran baterai A2 dengan baterai A2 dibandingkan, maka energi yang disimpan oleh kapasitor itu jauh lebih kecil daripada energi yang disimpan oleh baterai. Ini sudah kita bahas pada awal pembahasan kapasitor. Pada video awal pembahasan kapasitor. Selanjutnya, their lifespan is much better. Tetapi untuk kapasitor ini memiliki lifetime atau masa digunakan lebih panjang. Jadi lifetime-nya lebih panjang. And they are capable of delivering energy much faster, which make them more suitable for application where high burst of power is needed. Jadi ini dulu ya. And they capable of delivering energy much faster. Jadi untuk kapasitor ini dia memiliki kemampuan untuk mentransfer energi lebih cepat. Coba kita lihat. Mana sih dia bisa mentransfer energi lebih cepat? Kita lihat dulu di charge time-nya. Yang sebelah kiri ini konvensional kapasitor, tengah super kapasitor. Ini mirip-mirip ya, hampir sama ya. Dari segi karakteristik di sini mirip-mirip lah. Nah, berbeda dengan yang L-ion battery ini, baterai lithium ion ini berbeda. Yang paling kiri ini tabelnya untuk konvensional kapasitor. Jadi ini miliknya ini. Yang tengah miliknya super kapasitor, yang paling kanan miliknya baterai lithium ion. Jadi untuk kita lihat, dia bisa mendeliver atau menyalurkan energi jauh lebih cepat daripada baterai biasa, Li-ion. Di situ dicontohkan baterai Li-ion. Ini untuk waktu chargingnya, pengisiannya sangat cepat sekali. Cuma 10 pangkat minus 3 sampai 10 pangkat minus 6 sekon. Ini satuannya sekon. Jadi 0,001 sampai 0,000-nya 5 kali terus 1 sekon. Jadi 1/1000 sekon. Anggap saja 1/1000 sekon paling lama. 1/1000 detik pengisiannya. Selanjutnya untuk discharge time-nya untuk konvensional kapasitor ini hampir sama atau sama ya. Jadi cepat juga. Jadi waktu charge dan discharge-nya dia sangat cepat. Kita bandingkan dengan super kapasitor, dia 0,3. Masih kelihatan kan 0,3 sekon sampai 30 sekon. Ini lama ya, cukup lama, 0,3 sampai 30 sekon. Begitu juga discharge-nya, dia juga cukup lama. Tetapi akan sangat lama sekali jika dibandingkan dengan baterai L-ion, baterai Li-ion atau lithium ion ini. Dia untuk ngecasnya butuh waktu 1 sampai 5 jam. Untuk discharge-nya atau pengosongannya dia butuh waktu 0,3 sampai 3 jam. Nah, ini lama sekali dibandingkan dengan kapasitor baik yang konvensional ataupun yang super kapasitor. Nah, terus tadi sebelum kita lanjutkan yang atas ini, their lifespan is much better. Ini lifespan is much better. Jadi umurnya dia jauh lebih lama atau lebih
ya lebih awet lah, lebih lama. Kita lihat dari mana? Kita lihat pada tabel ini cycle life. Cycle life. Ini ada hubungannya dengan cycle life. Cycle life itu penggunaan charge dan discharge. Cycle life itu penggunaan charge dan discharge-nya. Kalau konvensional kapasitor dan super kapasitor, dia bisa lebih dari 500.000 kali penggunaan, pengisian, pengosongan, charge discharge sampai lebih dari 500.000. Nah, ini akan sangat berbeda dengan baterai konvensional, baterai biasa. Baterai lithium ion contohnya, cuma 300 sampai 10.000 kali. Coba Anda perhatikan baterai laptop Anda itu berapa ribu kali. Nah, umurnya dia sudah drop. Berapa tahun sudah drop. Nah, kurang lebih kisaran sekian ribu atau sekian puluh ribu saja. Nah, ini berbeda dengan kapasitor. Kalau kapasitor penggunaannya cas discharge-nya bisa sangat banyak dan umurnya juga sangat lama ini. Jadi seperti itu. Tetapi energi, kalau dibandingkan dengan energi yang mampu disimpan oleh kapasitor, baik itu konvensional ataupun superkapasitor, dia kecil, sangat kecil dibandingkan dengan baterai lithium ion. Jadi ini lebih kecil dari 0,1 watt hour per kilo. Untuk yang superkapasitor 1 sampai 10. Sedangkan untuk lithium ion dia sangat besar ini 100 sampai 350 watt hour per kilo. Jadi seperti itu. Makanya untuk energi yang disimpan kapasitor dan superkapasitor ini kecil dibandingkan dengan baterai Lion. Contohnya baterai Lion di sini. Nah, ini tadi kita kembali ke kemampuannya untuk mentransfer energi dengan cepat. Kapasitor dan superkapasitor memiliki kemampuan untuk mentransfer energi dengan cepat. Nah, maka kemampuan tersebut membuat kapasitor dan superkapasitor lebih cocok untuk aplikasi-aplikasi di mana eh, di mana kebutuhan daya yang tinggi dibutuhkan, kebutuhan daya yang tinggi dan cepat dalam waktu yang cepat dibutuhkan. High burst of power is needed. Jadi kebutuhan daya yang tinggi dan cepat dibutuhkan. Contohnya pada rem elektrik, rem pada mobil listrik atau motor listrik itu membutuhkan biasanya superkapasitor untuk membackup karena dia butuh power yang besar dan sangat cepat. Rem kan nggak bisa perlahan-lahan di supply-nya, harus cepat. Jadi seperti itu. Contohnya rem pada motor listrik atau mobil listrik, dia membutuhkan kapasitor atau super kapasitor, bukan baterai yang digunakan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan untuk video selanjutnya, yaitu tipe-tipe kapasitor. Kita lanjutkan pada video selanjutnya.